Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk menjalankan kewajiban kita, kewajiban untuk menjalankan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara semuanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita untuk menuju ketakwaan yang sungguh-sungguh, sehingga kita nanti pada saatnya, pada waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam posisi ketakwaan yang paling tinggi yang diberikan dan yang diikhtiarkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghubungkan antara sholat dengan evaluasi. Di dalam teori evaluasi yang sangat terkenal, itu evaluasi itu dilakukan, ada evaluasi input, ada evaluasi proses, dan kemudian ada evaluasi dulu output, sekarang outcome. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut atau surat yang ke-29 ayat 45, yang potongannya adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Potongannya itu sebagian dari ayat itu, bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ini bisa kita posisikan sebagai kalau dievaluasi tadi, maka kita harus mengevaluasi secara evaluasi outcome-nya, dampak dari perbuatan sholat itu. Nah, tentu sebetulnya input, proses, dan outcome itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Sholat mempunyai input, kalau mau kita samakan, itu adalah hampir sama dengan syarat sah rukunnya sholat. Sholat itu tidak sah kalau belum masuk waktunya. Jadi sebelum zuhur masuk, ya kita tidak boleh sholat zuhur. Sebelum asar masuk, karena mungkin terlalu rajinnya, asarnya mau sebelum sholat waktunya masuk, ya itu tidak sah. Kemudian kita juga harus suci dari hadas kecil maupun hadas yang besar, suci juga dari najis. Nah, itu semua adalah syarat dari sholat itu. Apabila itu tidak dilakukan, maka itu tidak sah. Anggap itu sebagai input, maka kita bisa mengevaluasi apakah hal-hal itu sudah kita lakukan dengan baik dan benar. Saya pernah melihat kebetulan saya melihatnya itu di Abu Dhabi, di masjid yang mininya itu sekarang ada di Solo itu. Di situ saya melihat bahwa ada orang karena pakai levis, maka sujudnya akhirnya
belakangnya itu terbuka. Sebagaimana kita ketahui, aurat itu adalah mulai dari pusar dari ke belakang gitu. Lalu kemudian sampai ke lutut, bawah lutut dikit. Nah, oleh karenanya maka harus hati-hati bahwasanya kalau pakai kaos dalam mungkin nggak kelihatan ya, tetapi ada juga orang yang pakai levis tapi tidak pakai kaos dalam sehingga kelihatan. Itu auratnya kelihatan. Itu secara fisik seperti itu. Artinya ini juga bisa dimaknai batin. Makna batin sebagai aurat itu adalah dalam tanda kutip adalah kalau sesuatu yang kalau kelihatan itu menyebabkan kita malu. Nah, sebetulnya banyak hal yang membuat kita malu sebagai manusia. Maka itu adalah syarat batin. Syarat batin kita sebagai manusia yang memalukan itu apa juga dihilangi sebelum sholat. Itu sebagai salah satu contoh. Lalu kemudian sholat itu juga tidak boleh mabuk. Ya, di dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, la taqrabus sholat wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk beneran karena minum-minuman dan yang lain-lain kita tidak boleh. Mendekati sholat aja nggak boleh karena mengganggu orang lain paling tidak kalau kita mendekati orang-orang yang sholat. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kalau makna batin mabuk itu kan kita berkata-kata maka kita tidak memahami apa yang kita katakan. Sehingga apa? Saat seseorang itu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk, maka dia tidak tahu apa yang dia lakukan, termasuk apa yang dia baca. Maka kalau itu kita evaluasi juga sebagai bagian salah satu sebagai evaluasi input tadi, apakah kita betul-betul sudah memahami apa yang kita baca, kita ucapkan di dalam sholat. Kalau betul-betul mungkin sulit, tapi umpamanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Nah, kalau kita memahami hakikat kebesaran Allah kan tidak mungkin. Tapi sebesar-besarnya yang maha besar itu, dunia dan seisinya ini adalah kalah besar. Kebesaran sultan, kebesaran raja, kebesaran presiden itu kalah sama sekali keagungannya, kebesarannya dari Allah. Kalau kita menunduk-nunduk di depan pimpinan kita, mahasiswa menunduk mungkin di depan dosen untuk menghormati. Bagaimana dengan Allah? Sungguh Allah maha besar, maha lebih agung. Kita tidak ada apa-apanya. Maka saat kita memahami perkataan itu, maka sholat kita sudah lebih baik. Itu kalau kita mau evaluasi inputnya sebelum kita mengerjakan sholat. Kalau kita ingin mengevaluasi prosesnya, ya proses sholat itu sendiri. Pada waktu kita sholat itu khusyuk atau tidak. Khusyuk itu tidak hanya berbekal pengetahuan kita memahami bacaannya, tidak. Tetapi kita juga harus membawa rasa ibadah kita. Rasa ibadah itu umpamanya kita dapat uang banyak, dapat rezeki banyak, pas sholat kita bawa sebagai rasa syukur kita. Allahu Akbar itu mungkin sedikit senyum mungkin terlintas di mulut kita karena kita bahagia pada waktu sholat. Mungkin pada waktu kita sholat itu, sholat kita adalah habis melakukan kesalahan, kekhilafan, maka sholat kita itu kita bawa rasa berdosa dan ingin bertobat kepada Allah. Kita sholat dengan membawa rasa tobat itu akan proses itu evaluasi proses. Banyak hal sebetulnya, dan Bapak, saudara-saudara rahimakumullah, itu tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu sebetulnya seumur hidup mengevaluasi itu. Sampai ibaratnya besok mau mati gitu, kita harus selalu sebetulnya melakukan evaluasi seperti itu. Itulah makna dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sesungguhnya takwa. Itu artinya adalah kita berproses menuju yang terbaik dari ketakwaan yang kita bisa, dan itu adalah selama hidup kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu contoh input, evaluasi inputnya, lalu prosesnya. Lalu kita evaluasi outcome-nya, dampak dari sholat itu adalah inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Di dalam surat Al-Ankabut atau ayat
surat ke-29 ayat 45. Kita apakah sholat itu memberikan efek manfaat kepada kita menghindarkan diri kita dari kekejian dan kemungkaran. Saat kekejian dan kemungkaran itu belum mampu kita kendalikan agar kita hindari, kita tidak berbuat itu, maka berarti rangkaian input, proses, dan outcome ini belum bagus. Sebagaimana tujuan evaluasi adalah untuk melihat kekurangan kelebihan untuk diperbaiki. Bahasa manajemennya mungkin orang menyebut continuous improvement, melakukan perbaikan secara terus menerus. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai. Cuma mungkin karena yang populer sekarang itu adalah ilmu yang dari banyak orang-orang yang berbahasa Inggris, maka teori-teori itu disebut bahasa Inggris. Sebetulnya intinya sama saja. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita sebagai manusia dan diajarkan oleh Rasulullah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, kita tidak mampu menghindarkan diri dari kemaksiatan, tidak mampu melakukan ibadah kecuali ditolong oleh Allah. Maka upaya-upaya kita mengevaluasi diri kita, input, proses, outcome itu pun kita harus juga selalu mengangkat tangan untuk mohon kepada Allah agar kita diperbaiki oleh Allah, dibuat lebih baik oleh Allah, dikaruniai kekuatan untuk berbuat yang lebih baik di masa depan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.